Pernahkah kamu berada di titik di mana hidup terasa seperti labirin? Kau terus berjalan, mencoba mencari arah, tapi setiap langkah justru membuatmu semakin tersesat. Bukan karena jalannya gelap, tapi karena di dalam kepalamu terlalu banyak suara yang saling berteriak. Itulah aku, dulu. Bangun setiap pagi dengan kepala penuh beban yang tak pernah bisa kujelaskan. Ada keputusan-keputusan besar yang harus diambil. Tapi setiap kali aku mencoba berpikir, yang muncul justru kecemasan yang menyesakkan dada. Semua orang terlihat tahu apa yang mereka lakukan. Sementara aku hanya berpura-pura yakin agar terlihat kuat. Pagi itu, di meja kerja yang dipenuhi tumpukan kertas dan layar laptop yang menyala tanpa arah, aku menatap bayangan diriku sendiri di permukaan layar. Wajah itu tampak asing. Matanya lelah, tapi bukan karena kurang tidur. Ada semacam keletihan yang lebih dalam. Keletihan karena selalu harus memilih, selalu harus berpikir cepat, selalu harus menebak apa yang benar di dunia yang serba bising ini. Hari itu aku sadar satu hal. Aku tidak sedang hidup. Aku hanya sedang bereaksi. Aku bereaksi pada notifikasi yang muncul di ponsel, bereaksi pada komentar orang lain, bereaksi pada ketakutan yang bahkan belum tentu nyata. Aku berpikir, padahal sebenarnya aku hanya membiarkan pikiranku menari tanpa arah. Dan semakin aku mencoba memaksa diriku untuk fokus, semakin tebal kabut itu menutup pandangan. Seolah-olah di dalam kepalaku ada hujan deras yang tak kunjung reda. Aku mulai kehilangan kemampuan untuk membedakan mana yang benar-benar penting dan mana yang hanya kebisingan semu. Setiap opini di media sosial terasa seperti kebenaran baru. Setiap headline seolah menuntutku untuk peduli. Setiap orang di sekitar punya pendapat sendiri tentang bagaimana seharusnya aku hidup. Dan aku hanya mengangguk. Tanpa sadar, kehilangan arah. Sore itu, aku keluar dari kantor. Langit mendung. Angin membawa debu dan aroma hujan yang belum turun. Aku berjalan tanpa tujuan, menyusuri trotoar panjang dengan langkah yang terasa kosong. Di kepala, pikiranku berputar seperti roda tanpa rem. Kenapa semua ini terasa berat sekali? Batinku bergumam. Aku berhenti di depan sebuah taman kecil dan duduk di bangku kayu yang mulai rapuh dimakan waktu. Angin malam mulai turun. Lampu-lampu jalan memantul di genangan air, dan di tengah kesunyian itu, aku mendengar suara yang begitu jernih di kepalaku. Kau belum benar-benar berpikir. Kau hanya sedang bereaksi. Aku menoleh, mencari sumber suara itu. Tak ada siapa-siapa. Tapi kalimat itu terasa begitu familiar, seperti gema dari masa lalu. Lalu aku teringat. Beberapa tahun lalu aku pernah bertemu seorang lelaki tua di sebuah seminar kecil. Ia bukan pembicara terkenal, tapi setiap kata yang diucapkannya terasa seperti menembus dinding pikiranku. Ia berkata waktu itu, banyak orang merasa mereka berpikir, padahal mereka hanya mengulang perasaan mereka dengan bahasa yang berbeda. Aku tidak begitu paham saat itu, tapi sekarang kalimat itu menggema kuat di dalam dada. Mungkin benar. Selama ini, aku tidak pernah benar-benar berpikir. Aku hanya bereaksi dengan wajah logis dan alasan rasional. Padahal semua keputusanku lahir dari satu hal. Takut. Takut salah, takut ditinggalkan, takut gagal, dan yang paling parah, takut diam. Karena setiap kali aku diam, aku harus berhadapan dengan diriku sendiri. Aku menghela nafas panjang. Malam makin pekat. Kabut mulai turun perlahan dari langit kota. Lampu-lampu mugil tampak seperti kunang-kunang yang menembus udara lembab. Aku menatapnya lama, dan entah kenapa,
Aku merasa kabut itu bukan datang dari luar, melainkan dari dalam diriku sendiri. Kabut yang kubangun dari pikiran yang tak pernah berhenti, dari emosi yang tak pernah kupahami, dari keinginan untuk selalu benar di mata orang lain. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar bertanya pada diriku sendiri. Apa sih sebenarnya artinya berpikir? Apakah berpikir berarti menemukan jawaban tercepat? Atau justru berani menunda keputusan agar hati dan logika bisa berbicara dalam keheningan yang sama? Aku mulai menyadari sesuatu yang sederhana tapi menakutkan, bahwa otak manusia bisa menjadi penjara yang lembut. Ia memberimu sensasi seolah kamu tahu segalanya, padahal kamu hanya berputar di dalam ruangan kecil yang kamu ciptakan sendiri. Aku menatap langit yang mulai berwarna abu-abu pekat. Hujan tipis turun. Tetesannya jatuh pelan di permukaan genangan air. Dan di pantulan itu, aku melihat wajahku sendiri. Kabur, tak beraturan. Terdistorsi oleh setiap riak yang terbentuk. Begitulah pikiranku selama ini. Beriak, tak jernih, selalu berburu-buru, tak mau diam. Padahal, untuk melihat kebenaran, air itu harus tenang terlebih dahulu. Sejak malam itu, aku mulai belajar berhenti. Bukan berhenti berpikir, tapi berhenti bereaksi. Aku mulai mengamati bagaimana pikiranku bergerak, bagaimana ia tiba-tiba percaya pada sesuatu tanpa bukti, bagaimana ia menolak hal yang tidak disukainya tanpa alasan jelas. Aku mulai menulis di buku kecil. Setiap kali aku merasa marah, aku tulis penyebabnya. Setiap kali aku merasa takut, aku tulis apa yang sebenarnya aku takutkan. Dan perlahan aku melihat pola. Ternyata pikiranku bukan musuhku. Ia hanya anak kecil yang belum pernah diajari cara berjalan dengan tenang. Aku mulai berbicara dengan lembut padanya. Tenanglah, aku katakan pada diriku sendiri. Kita akan belajar berpikir bersama. Malam-malam berikutnya terasa berbeda. Aku masih belum punya semua jawaban, tapi setidaknya aku sudah tahu bagaimana mencari dengan hati yang tenang. Logika ternyata bukan sekedar rumus atau teori. Ia adalah bentuk cinta yang tenang. Ia menuntun kita untuk tidak terperangkap pada emosi sesaat dan mengingatkan bahwa setiap keputusan yang benar selalu lahir dari pikiran yang tenang. Kini aku tahu, mungkin yang kuperlukan bukan jawaban daru, tapi cara berpikir yang baru. Sebuah cara berpikir yang lahir bukan dari ketakutan, melainkan dari kesadaran. Dan di antara suara rintik hujan yang lembut malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan belajar berpikir, bukan bereaksi. Karena mungkin disitulah awal dari segalanya. Awal dari perjalanan menuju cahaya yang tak lagi tertutup kabut. Sejak malam penuh kabut itu, ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu selalu kuabaikan. Nada suaraku saat berbicara, gerak mataku saat menilai orang lain, dan terutama, suara yang muncul di dalam kepalaku setiap kali aku harus memutuskan sesuatu. Awalnya kupikir semua itu hanya monolog biasa, tapi semakin kupelajari, semakin jelas bahwa di dalam diriku ada dua suara yang saling bersahutan. Dua cara berpikir yang seolah berebut kendali atas satu tubuh. Yang pertama, cepat, spontan, emosional. Ia seperti percikan api, muncul tanpa aba-aba. Ia membuatku tertawa, menangis, marah, dan bertindak sebelum sempat merenung. Suara ini hidup di dada, di detak jantung, di naluri. Ia berbisik, lakukan sekarang, jangan pikir panjang. Dan kadang, ia terasa menenangkan karena membuatku merasa hidup. Tapi ada suara lain yang datang lebih lambat, tenang, dalam, dan sabar. Ia tidak berteriak. Ia menunggu sampai kebisingan di kepalaku mereda, baru kemudian berbicara. Nada suaranya seperti air yang menetes ke batu, pelan,
tapi pasti. Dan setiap kali aku menuruti suaranya, ada kedamaian yang aneh muncul di dada. Aku mulai menyebut keduanya sebagai suara cepat dan suara lambat. Suara cepat menuntun langkahku dengan insting. Suara lambat menuntunku dengan kesadaran. Keduanya ada dan keduanya penting. Namun selama ini, aku hanya hidup mengikuti yang cepat, karena yang lambat sering tak sempat bicara. Pagi itu, aku duduk di kafe kecil dekat taman kota. Secangkir kopi hangat di tangan dan buku catatan terbuka di depan. Aku mencoba mengingat keputusan-keputusan terakhir yang kubuat selama sebulan terakhir. Kupikir aku akan menemukan pola sederhana, tapi yang kutemukan justru peta besar tentang siapa diriku sebenarnya. Setiap keputusan spontan, setiap emosi tak terkendali, setiap kata yang kutulis dengan tergesa. Semuanya datang dari suara cepat, dari tempat di mana egoku ingin selalu menang, dan ketakutanku menyamar sebagai intuisi. Aku tersenyum getir. Ternyata, sebagian besar hidupku dijalankan oleh autopilot. Aku tidak benar-benar memilih. Aku hanya mengikuti kebiasaan berpikir yang diwariskan oleh rasa takut. Sementara suara lambat, suara yang lebih jernih, jarang sekali ku dengar. Ia seperti sinyal radio lemah di tengah badai suara. Setiap kali aku mencoba mendengarkannya, dunia luar keburu menjerit. Notifikasi, deadline, komentar orang lain, opini yang menuntut jawaban cepat. Dan aku kalah, lagi dan lagi. Sore harinya aku berjalan pulang melewati jembatan yang membelah sungai kota. Cahaya matahari terakhir jatuh di permukaan air, memantulkan warna oranye yang lembut. Aku berhenti, menatap pantulan langit yang bergoyang pelan. Dan tiba-tiba, suara lambat itu berbicara lagi. Kau selalu mencari ketenangan di luar, padahal yang kau butuhkan hanyalah berhenti sebentar. Aku terdiam. Angin sore menyapu wajahku, membawa aroma air sungai yang lembab. Ada keheningan di dalam diriku, tapi juga rasa takut. Karena di dalam keheningan, tak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Yang tersisa hanya kebenaran. Aku mulai mengerti mengapa banyak orang lari dari diam. Karena dalam diam, kita mendengar suara-suara yang tak ingin kita dengar. Suara luka lama, suara kecewa, suara logika yang kita bunuh dengan alasan sibuk. Tapi disitulah pintunya. Pintu menuju kesadaran yang sebenarnya. Beberapa hari kemudian, aku membaca buku karya Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow. Ia menjelaskan tentang dua sistem berpikir manusia. Sistem 1, cepat dan intuitif, dan sistem 2, lambat dan analitis. Aku tersenyum. Ternyata, yang kurasakan bukan ilusi. Sains pun mengakuinya. Namun di luar teori itu, aku menemukan makna yang lebih dalam. Dalam diriku, suara cepat bukan sekedar insting. Ia adalah emosi yang belum selesai. Dan suara lambat bukan hanya logika, melainkan kesadaran yang sedang belajar mendengarkan. Kadang-kadang keduanya bisa bekerja sama dengan indah. Ketika aku menulis misalnya, suara cepat memberiku inspirasi tiba-tiba. Suara lambat menolongku menyusun kalimat dengan makna. Tapi di saat lain, keduanya bisa menjadi musuh yang mematikan. Seperti saat aku marah. Suara cepat ingin membalas. Suara lambat ingin diam. Dan di tengah perang itu, aku sering kehilangan kendali. Suatu malam aku mencoba eksperimen kecil. Setiap kali aku hendak bereaksi terhadap sesuatu, apapun itu, aku menunda 3 detik. 3 detik sederhana, tapi rasanya seperti selamanya. Dalam 3 detik itu, aku bisa mendengar kedua suara itu bertarung. Suara cepat berkata, "Balas saja, buktikan kalau kau benar." Suara lambat membisik, "Apakah kebenaranmu membuatmu damai?" Dan disitulah aku belajar arti sebenarnya berpikir. Berpikir bukan berarti memperbanyak alasan, tapi memberi ruang agar kesadaran bisa berbicara sebelum emosi mengambil alih. Perlahan aku mulai bisa membedakan keduanya. Yang cepat selalu membawa getaran di dada, panas, meledak, memaksa. Yang lambat datang di kepala, holding, tenang, menunggu. Namun ada satu hal yang memakjubkan. Ketika aku mendengarkan yang lambat, yang cepat ikut tenang, seolah dua musuh lama akhirnya belajar berdamai.
Beberapa minggu kemudian aku mengunjungi kembali taman di mana aku dulu duduk di malam berkabut itu. Kini langit cerah. Anak-anak berlarian di rerumputan, burung-burung kecil menukik ke air mancur yang memantulkan cahaya sore. Aku duduk di bangku yang sama, menutup mata, dan mencoba mendengar dua suara itu lagi. Suara cepat berkata, "Kau harus berubah lebih cepat, kau belum cukup bijak." Suara lambat menjawab, "Perubahan bukan soal kecepatan, tapi soal kesadaran." Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya, aku tidak memihak salah satu. Aku hanya menjadi saksi di tengah mereka. Dan di saat itulah aku sadar, aku bukan salah satu dari kedua suara itu. Aku adalah kesadaran yang mendengarkan keduanya. Perasaan itu aneh. Ringan tapi dalam. Tenang tapi penuh daya. Seolah-olah aku baru saja menemukan ruangan baru di dalam diriku yang selama ini tertutup debu kesibukan. Malamnya di kamar yang sunyi, aku menulis di jurnal. Hari ini aku mengenal dua wajah pikiranku. Satu mengajakku berlari, satu mengajakku berhenti. Dan mungkin hidup yang seimbang bukan memilih di antara keduanya, tapi menari di antara keduanya dengan sadar. Aku menutup buku, mematikan lampu, dan membiarkan pikiranku larut dalam gelap yang lembut. Entah mengapa, malam itu aku tidak lagi merasa cemas. Karena kini aku tahu, aku tidak perlu membungkam suaraku, aku hanya perlu mendengarkannya dengan benar. Hari itu harusnya berjalan biasa saja. Langit cerah, udara pagi segar, dan di meja kerjaku, secangkir kopi baru saja kusiapkan. Semua tampak baik, sampai pesan itu datang. Sebuah kalimat singkat di layar ponsel, hanya beberapa kata, tapi cukup untuk membuat darahku mendidih. Aku tak akan menyebutkan isinya, tapi bagi seseorang yang selama ini berjuang menjaga harga diri, kata-kata itu terasa seperti tamparan keras di wajah. Aku membaca ulang, 2 kali, 3 kali, dan setiap hurufnya terasa semakin tajam. Jantungku berdetak cepat. Pikiranku panas. Aku ingin membalas saat itu juga. Jari-jariku bahkan sudah mulai mengetik kata-kata yang sama tajamnya. Di dalam kepalaku, dua suara itu langsung berperang. Suara cepat menjerit, "Balas! Jangan diam saja! Tunjukkan siapa dirimu sebenarnya!" Tapi suara lambat berbisik pelan, "Tenang, kalau kau membalas dengan api, apa bedanya kau dengan dia?" Namun amarah tidak butuh logika. Amarah hanya butuh bensin. Dan aku memberinya itu dengan ego. Dalam sekejap aku menekan tombol send tanpa berpikir. Kalimat tajam itu meluncur keluar seperti anak panah yang sudah terlepas dan tak bisa ditarik kembali. Beberapa detik hening. Lalu balasan datang. Lebih menusuk, lebih panas. Dan seperti bola api, semuanya bergulir cepat. Aku tak lagi berpikir. Aku berdebat, aku menyerang, aku membenarkan diriku, dan setiap kata yang kuketik terasa seperti kemenangan kecil. Sampai tiba-tiba, setelah semuanya usai, aku menatap layar kosong dan merasakan sesuatu yang jauh lebih menyakitkan, penyesalan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku menatap langit-langit kamar dan mendengar gema dari pikiranku sendiri. Aku mencoba mengingat langkah-langkah yang kulakukan hari itu. Dan semakin aku mengingat, semakin jelas bahwa aku telah kalah, bukan dari orang lain, tapi dari diriku sendiri. Aku kalah dari amarahku, kalah dari dorongan untuk terlihat benar, kalah dari suara cepat yang begitu pandai menyamar menjadi kebenaran. Aku menutup mata dan mencoba kembali ke keheningan yang dulu pernah kutemukan. Tapi kini hening itu terasa jauh, seolah aku telah menutup pintunya sendiri. Dalam kegelapan, aku sadar satu hal. Emosi bisa mencuri logika tanpa kita sadari. Ia tidak datang dengan teriakan, tapi dengan bisikan yang menyakilkan. Ia berkata, "Kau benar, kau pantas membela diri." Dan dalam sekejap,
seluruh sistem pertahanan kesadaran runtuh. Aku mulai mengerti kenapa begitu banyak orang menyesal setelah marah. Karena saat emosi mengambil alih, otak berhenti menjadi penuntun dan berubah menjadi senjata. Logika terkunci, nurani disisihkan. Yang tersisa hanyalah dorongan untuk bertahan hidup atau menyerang. Beberapa hari berlalu, dan rasa sesal itu belum juga hilang. Aku mencoba memaafkan diriku, tapi sulit. Setiap kali mengingat kejadian itu, ada rasa malu yang menghantam dada. Bagaimana mungkin seseorang yang sedang belajar berpikir logis bisa terjebak oleh emosi yang begitu dangkal? Aku duduk di taman sore itu, memandang langit yang berwarna oranye lembut. Suara anak-anak bermain terdengar samar di kejauhan. Aku menarik nafas panjang, berusaha menenangkan diri. Lalu dalam keheningan, suara lambat itu muncul lagi. Tak apa kalah hari ini. Asal kau mau belajar, kenapa kau kalah? Aku terdiam lama. Kalimat itu terasa menembus jauh ke dalam dada. Aku mulai menulis di buku catatan kecilku. Hari ini aku kalah dari emosiku. Tapi mungkin kekalahan ini bukan akhir, melainkan pelajaran tentang batas logikaku sendiri. Aku membaca ulang kalimat itu berkali-kali. Dan setiap kali ku baca, aku merasa sedikit lebih tenang. Di malam yang sama, aku membuka buku lama milik ayahku. Halamannya sudah menguning. Judulnya sederhana, tentang kesabaran. Di salah satu halaman, ada kalimat yang membuat aku terdiam lama. Kesabaran bukan berarti tak punya emosi, tapi kemampuan untuk menunda reaksi sampai kebenaran muncul. Aku menatap kalimat itu lama sekali. Kata menunda reaksi terasa seperti kunci. Itu bukan tentang menjadi dingin atau tak punya perasaan, tapi tentang memberi waktu bagi logika untuk bernafas sebelum emosi menguasai seluruh ruang. Dan saat aku menutup buku itu, aku sadar bahwa selama ini aku melatih logika seperti melatih otot, padahal yang harusnya aku latih adalah kesadaranku sendiri. Beberapa minggu kemudian, aku menghadapi situasi serupa. Seseorang di tempat kerja mengkritik hasil kerjaku di depan banyak orang. Nada suaranya tinggi, tajam, bahkan sedikit merendahkan. Sekilas aku merasa darahku mendidih lagi. Suara cepat langsung bangkit, siap mengambil alih kemudi. Tapi aku berhenti. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Aku menarik nafas. Dan dalam keheningan singkat itu, aku mendengar suara lambat berkata, "Jangan buru-buru menjawab. Dengarkan dulu dunia di sekelilingmu." Aku menatap orang itu, bukan dengan marah, tapi dengan sadar. Aku memperhatikan bagaimana wajahnya tegang, bagaimana tangannya gemetar, bagaimana matanya menyimpan sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar kritik. Mungkin ia sedang lelah, mungkin ia butuh didengar, mungkin kata-katanya hanyalah cara lain untuk menumpahkan rasa kekecewaan. Dan di detik itu, aku belajar sesuatu yang besar, bahwa ketika logika mengambil alih dari hati yang tenang, kita bukan hanya bisa berpikir jernih, tapi juga bisa memahami manusia lain lebih dalam. Aku tak membalas saat itu. Aku hanya mengangguk, mencatat ucapannya, dan berkata pelan, "Terima kasih sudah mengingatkan." Ia terdiam. Suaranya melemah. Dan perlahan, suasana menjadi hening. Untuk pertama kalinya, aku menang bukan karena aku benar, tapi karena aku tidak lagi terbakar oleh emosi. Malam itu, aku kembali ke kamar, menyalakan lampu meja, dan menulis 1 kalimat di jurnalku. Ketika emosi datang, logika bukan musuhnya. Logika adalah sahabat yang menunggu di balik pintu. Aku tersenyum kecil.
Ternyata yang kusangka kekalahan di masa lalu sebenarnya hanyalah latihan. Latihan untuk belajar menunda reaksi. Kini aku mulai memahami sesuatu yang jauh lebih dalam. Bahwa logika tanpa hati hanyalah mesin. Tapi hati tanpa logika hanyalah gelombang tanpa arah. Keduanya harus menari bersama. Seperti siang dan malam yang saling memberi ruang agar dunia seimbang. Sejak hari itu, setiap kali amarah datang, aku tidak lagi melawannya. Aku hanya menatapnya. Aku biarkan ia lewat seperti ombak. Kadang tinggi, kadang tenang, tapi aku tahu ombak tak akan bisa menenggelamkanku. Selama aku sadar bahwa aku bukan ombak itu. Aku bukan emosiku. Aku bukan pikiranku. Aku adalah kesadaran yang mengamati keduanya. Namun perjalanan belum selesai. Menunda reaksi hanyalah awal. Karena suatu hari, aku harus menghadapi tantangan yang lebih halus. Bukan dari emosi yang meledak, tapi dari pikiranku sendiri yang tampak logis. Namun sebenarnya sedang menipuku dengan sangat halus. Dan disitulah aku mulai belajar tentang seni melihat dengan jernih. Setelah semua badai emosi itu berlalu, aku mulai berpikir bahwa aku sudah menguasai diriku. Aku mulai lebih tenang berbicara, lebih sabar mendengarkan, dan lebih berhati-hati dalam bertindak. Orang-orang di sekitarku bahkan memuji, "Sekarang kamu kelihatan lebih dewasa, lebih bijak." Tapi ternyata, aku baru saja masuk ke jebakan berikutnya, kesombongan yang halus. Suatu pagi, aku duduk di teras rumah, menatap langit yang mulai berubah warna dari jingga ke biru. Di depanku, segelas teh hangat mengepul pelan. Dan di kejauhan terdengar suara ayam kampung bersahutan dengan deru motor pertama yang lewat di jalan kecil depan rumah. Semuanya terasa damai, terlalu damai mungkin. Karena dalam kedamaian itulah muncul bisikan kecil di dalam diriku. Lihat, kamu sudah jauh lebih tenang dari orang lain. Kamu sudah bisa mengendalikan dirimu. Kamu sudah lebih jernih dari mereka. Dan tanpa kusadari, aku mulai melihat dunia dengan kacamata yang baru. Kacamata merasa lebih sadar. Hari itu aku pergi ke kantor. Di perjalanan, aku melihat orang yang menyalip di jalan dengan kasar. Biasanya aku akan marah. Tapi kali ini aku hanya tersenyum dan berkata dalam hati, kasihan, masih dikuasai emosinya. Di kafe, aku melihat sepasang kekasih berdebat kecil. Dan aku bergumam pelan, masih belum belajar tenang seperti aku. Saat itu aku merasa sedang berada di puncak kedewasaan. Tapi di malam hari, saat aku duduk sendirian dan menatap cermin, aku menyadari sesuatu yang dingin dan tajam di dada. Perasaanku bukan damai, melainkan sombong dalam diam. Aku mulai melihat bukan dengan kasih, tapi dengan penilaian. Aku tidak sedang tenang. Aku sedang menilai semua orang dari balik kaca logika. Hari-hari berikutnya, kejernihan yang dulu kurasa mulai memudar. Bukan karena dunia jadi lebih bising, tapi karena pikiranku mulai kembali keruh oleh hal yang justru tampak logis. Aku mulai mempertanyakan orang lain, menilai keputusan mereka, merasa paling tahu cara berpikir yang benar. Aku lupa, logika tanpa kerendahan hati bisa menjadi racun yang manis. Sampai akhirnya seseorang mengajarkanku pelajaran penting dengan cara yang tak terduga. Hari itu, aku bertemu lagi dengan lelaki tua yang pernah menasihatiku. Kami duduk di bawah pohon besar di halaman masjid kecil di ujung kota. Udara sore lembut, daun-daun bergoyang pelan, dan suara burung-burung sore terdengar samar di antara azan yang baru saja berkumandang. Semuanya terasa damai. Ia menatapku dengan senyum yang menenangkan, lalu berkata pelan, "Kau tampak lebih tenang sekarang, tapi matamu belum benar-benar jernih."
Aku mengerutkan dahi. Apa maksudnya, Pak? Bukankah berpikir jernih berarti bisa mengendalikan emosi dan menilai dengan logika? Ia tersenyum, lalu menunjuk ke genangan air kecil di dekat kami. Lihat air itu, katanya. Menurutmu, apakah ia jernih? Aku menatapnya. Air itu tampak bening. Aku bahkan bisa melihat pantulan langit di permukaannya. Ya, tentu saja. Ia mengambil satu batu kecil dan melemparkannya ke air. Permukaannya beriak, bergelombang, dan pantulan langit itu langsung hancur menjadi serpihan cahaya. Begitulah pikiranmu, katanya lembut. Jernih, tapi sampai kau mulai menilai. Aku terdiam. Melihat dengan jernih bukan berarti tidak berpikir, tapi berpikir tanpa menambahkan bayanganmu sendiri pada apa yang kau lihat. Aku menunduk. Kalimat itu seperti pisau halus yang membelah keheningan di dada. Selama ini, aku mengira kejernihan berarti ketenangan. Padahal kejernihan sejati adalah kehadiran tanpa ego. Malamnya, aku pulang dengan perasaan yang aneh. Ada yang tercerahkan, tapi juga yang tertampar. Aku duduk di kamar dan memejamkan mata. Aku mulai memperhatikan pikiranku sendiri. Bagaimana ia berputar, menilai, mengomentari setiap hal kecil. Aku menyadari bahwa pikiranku sangat suka menjadi hakim. Ia menilai cuaca, orang, perasaan, bahkan dirinya sendiri. Dan di setiap penilaian itu, ada rasa ingin menguasai, ingin merasa benar. Tapi di sela-sela kesadaranku yang baru, aku mendengar suara lambat itu lagi. Lembut, tapi tegas. Kalau kau terus menilai, kau tidak akan pernah benar-benar melihat. Aku terdiam lama. Kata melihat terasa berbeda malam itu. Bukan tentang mata, tapi tentang hati yang bisa memandang tanpa prasangka. Beberapa hari kemudian, aku mencoba latihan kecil, melihat tanpa menilai. Aku pergi ke taman sore itu. Kupandangi anak-anak bermain, orang tua yang duduk di bangku panjang, penjual es krim yang tersenyum telah tapi tulus. Biasanya pikiranku akan langsung memberi komentar, kasihan bapak itu, atau anak-anak itu terlalu berisik. Tapi kali ini aku hanya melihat, tanpa kata, tanpa penilaian, tanpa komentar batin. Dan di momen itu, waktu terasa berhenti. Semuanya tampak hidup dalam bentuknya masing-masing, tanpa perlu kuubah atau kupahami. Ada keindahan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Keindahan dari sekedar ada. Sore menjelang malam, langit mulai berwarna keemasan. Angin mengusap wajahku perlahan. Dan entah kenapa aku merasa seolah seluruh dunia sedang bernafas bersamaku. Tidak ada pemisah antara aku dan mereka. Tidak ada aku yang menilai dan dunia yang dinilai. Hanya ada kesadaran yang diam. Dan di dalam diam itu, aku merasa benar-benar hidup. Aku tersenyum kecil. Mungkin inilah yang dimaksud lelaki tua itu. Melihat tanpa bayangan. Logika yang sejati bukan tentang memenangkan argumen, tapi tentang mengosongkan cermin di dalam diri agar dunia bisa memantul apa adanya. Namun perjalanan ini belum berakhir. Karena semakin jernih aku melihat, semakin jelas pula kotoran yang dulu tak kusadari. Aku mulai melihat bias-bias halus dalam pikiranku sendiri. Keinginan untuk diakui, rasa takut dikritik, kebutuhan untuk selalu terlihat seperti berhasil. Dan aku mulai paham, jernih bukan berarti sempurna, tapi sadar akan keruh yang masih ada tanpa membencinya. Malam itu aku menulis lagi di jurnal kecilku. Melihat dengan jernih bukan soal ketajaman bata, tapi kebersihan hati yang tidak ingin selalu benar. Karena hanya hati yang bersih dari penilaian yang bisa memahami kebenaran apa adanya.
Aku menutup buku itu pelan, menatap keluar jendela di mana bulan separuh menggantung di langit. Cahaya lembutnya menyentuh wajahku, dan aku berbisik lirih. Terima kasih kehidupan, engkau terus mengajarkanku dengan cara yang lembut dan jujur. Ada masa dalam perjalanan ini di mana aku mulai percaya bahwa aku sudah cukup sadar. Aku sudah bisa menunda reaksi, melihat tanpa menilai, dan berbicara dengan hati yang tenang. Tapi ternyata, kesadaran pun bisa menipu. Karena semakin jernih aku melihat dunia luar, semakin samar bayangan yang tersembunyi di dalam pikiranku sendiri. Hari itu, aku sedang membaca berita di ponsel. Sebuah artikel membahas topik sosial yang sedang viral. Aku membaca cepat, lalu mengangguk puas. Ya, aku setuju dengan ini, kataku dalam hati. Komentar-komentar di bawah artikel pun kubaca sekilas, dan saat seseorang menulis pandangan berbeda, dadaku langsung terasa panas. Aku mengetik dalam hati, orang ini tidak paham. Aku tak sadar, aku baru saja terjebak dalam bias konfirmasi. Kecenderungan untuk hanya mencari dan percaya pada hal-hal yang sejalan dengan apa yang sudah kuyakini. Seolah pikiranku berkata, aku ingin benar, bukan mencari kebenaran. Beberapa hari kemudian aku bercerita tentang hal itu kepada lelaki tua yang dulu menasihatiku. Ia hanya tersenyum dan bertanya, apakah kau tahu perbedaan antara melihat dan mengakui? Aku menggeleng. Melihat adalah ketika kau tahu sesuatu. Mengakui adalah ketika kau berani menerima bahwa pandanganmu bisa salah. Aku terdiam. Kata mengakui terasa berat di dada. Karena disitulah letak ujian sejati. Bukan hanya memahami logika, tapi juga menundukkan ego di dalamnya. Malamnya aku duduk di kamar. Lampu temaram menyenani meja kayu yang sudah mulai kusam. Aku membuka catatan-catatan lamaku. Membaca kalimat-kalimat penuh kebijaksanaan yang kutulis setelah setiap pelajaran hidup. Dan di tengah semua itu, aku menemukan pola yang mengganggu. Semua refleksiku berpusat pada aku. Aku sudah lebih sadar. Aku sudah lebih logis. Aku sudah belajar dari kesalahan. Kata aku muncul di hampir setiap kalimat. Aku menatapnya lama. Dan rasanya seperti melihat bayangan samar di cermin. Bayangan yang tidak jahat, tapi diam-diam ingin diakui. Hari-hari berikutnya, aku mulai memperhatikan bias-bias kecil dalam diriku. Ketika seseorang tidak setuju denganku, aku tidak langsung marah. Tapi diam-diam aku merasa lebih tinggi. Saat aku menasihati seseorang, aku merasa sedang menolong. Padahal jauh dalam hati, aku ingin dianggap bijak. Aku bahkan menyadari sesuatu yang menyakitkan. Kadang, aku tidak mencari kebenaran, tapi pembenaran yang terdengar indah. Dan di titik itulah aku paham bahwa bias kognitif bukan hanya tentang cara berpikir yang salah, tapi ia adalah cara halus dari ego untuk bertahan hidup. Suatu sore aku duduk di taman kota. Hujan baru saja berhenti, dan sinar matahari menyelinap di antara daun-daun basah. Di depanku, ada seorang anak kecil sedang menatap genangan air, mencoba menangkap pantulan wajahnya. Setiap kali ia bergerak, bayangan itu pecah. Lalu ia tertawa kecil, mencoba lagi dan lagi. Aku tersenyum. Di saat itu, aku merasa melihat diriku sendiri dalam diri anak itu. Pikiranku juga begitu. Selalu mencoba menangkap kebenaran. Tapi setiap kali aku bergerak dengan emosi atau keinginan, pantulan itu pecah. Lelaki tua pernah berkata, kebenaran itu seperti air yang tenang, tapi kita terlalu sering menciptakan riak dengan tangan kita sendiri. Dan semakin kupikirkan, semakin aku sadar, riak itu adalah bias. Ada bias konfirmasi saat kita hanya mau mendengar yang sejalan dengan keyakinan kita.
Ada anchoring bias. Saat informasi pertama yang kita terima menjadi jangkar yang menentukan seluruh cara kita melihat sesuatu. Ada availability bias. Saat pikiran menganggap hal yang sering kita dengar sebagai kebenaran, meski belum tentu demikian. Dan ada bias yang paling berbahaya dari semuanya. Bias ilusi pengetahuan. Merasa sudah paham, padahal baru tahu sedikit. Aku menyadari, semua bias itu ada di dalam diriku. Mereka tidak jahat. Mereka hanya bagian dari sistem pertahanan batin agar aku tidak terlalu sering merasa salah. Namun jika aku terus membiarkannya, mereka akan menutupi cahaya yang kutemukan di bab-bab sebelumnya. Malam itu, aku melakukan eksperimen sederhana. Aku menulis di atas kertas keyakinan yang paling kuat dalam hidupku. Aku menuliskan beberapa hal tentang dunia, tentang orang, tentang diri sendiri. Lalu aku bertanya pada diriku, bagaimana jika semuanya salah? Pertanyaan itu menimbulkan keheningan panjang. Rasanya seperti membiarkan lantai tempatku berpijak retak perlahan. Tapi di balik rasa takut itu, ada sesuatu yang lain. Rasa ringan. Rasa bebas dari keharusan untuk selalu benar. Aku sadar, mungkin itulah makna dari berpikir logis yang sejati. Bukan mencari kebenaran untuk menguatkan diri, tapi mencari kebenaran untuk membebaskan diri. Beberapa hari kemudian, aku pergi ke pasar tradisional. Seorang penjual tua memintaku menunggu sebentar karena timbangannya rusak. Aku menatapnya. Wajahnya berkeringat, tapi tetap tersenyum. Ia berkata pelan, "Timbangannya miring sedikit, Nak. Kalau aku paksa jual begini, nanti orang lain rugi." Aku tertegun. Di situ tidak ada teori logika, tidak ada diskusi mendalam, tapi ada sesuatu yang lebih jernih dari semua rumus berpikir. Kejujuran. Dan aku belajar sesuatu hari itu. Logika tanpa kejujuran hanya akan menjadi bias yang rapi. Karena kadang bukan pikiranku yang salah, tapi niatku yang bengkok. Malamnya, aku menulis lagi di jurnal. Setiap bias adalah bayangan dari luka atau keinginan. Dan satu-satunya cara untuk melihat kebenaran adalah menyalakan lampu ke dalam diri. Aku berhenti menulis, menatap keluar jendela. Langit malam gelap, tapi di kejauhan ada satu bintang yang bersinar kecil tapi jelas. Aku menatapnya lama, dan di dalam hati berbisik, mungkin kebenaran itu seperti bintang itu. Tidak selalu besar, tidak selalu terang, tapi cukup memberi arah bagi mereka yang mau menatap tanpa prasangka. Hari-hari berikutnya, aku belajar memperlambat pikiranku. Setiap kali aku merasa ingin menilai, aku berhenti dan bertanya, apakah ini logika atau hanya bias yang tersamar rapi? Kadang, jawabannya tak langsung datang, tapi kesadaran itu sendiri sudah cukup untuk menjaga agar pikiranku tidak buta lagi. Kini, aku mulai mengerti bahwa berpikir logis bukan sekedar kemampuan, tapi disiplin batin. Ia menuntut kerendahan hati untuk terus berkata, mungkin aku belum tahu semuanya. Dan kalimat itu justru membuka lebih banyak pintu daripada ribuan argumen. Ada masa di hidupku di mana aku selalu mencari sosok untuk diikuti. Seseorang yang bisa menjelaskan arti hidup, memberitahuku mana yang benar dan salah, menunjukkan arah ketika pikiranku kembali bimbang. Dan selama bertahun-tahun, aku percaya bahwa kebijaksanaan itu selalu datang dari luar. Dari buku-buku, dari guru-guru besar, dari suara yang terdengar lebih yakin daripada suaraku sendiri. Aku pikir, untuk menjadi jernih, aku harus belajar dari mereka yang tampak sempurna. Tapi seperti air yang terus mengalir, semesta punya cara sendiri untuk mengajar. Bukan dengan menjawab,
melainkan dengan membalikkan pertanyaan. Sore itu, aku duduk di tepi danau yang tenang. Angin lembut berhembus, dan matahari perlahan tenggelam di balik barisan pohon pinus. Aku membawa buku catatanku. Niatnya untuk menulis refleksi tentang perjalanan logika dan kesadaran yang sudah kulalui sejauh ini. Tapi, begitu penaku genggam, pikiranku kosong. Tidak ada kata. Tidak ada inspirasi. Hanya diam yang panjang. Aku menatap air danau yang memantulkan langit jingga. Permukaannya begitu tenang, seolah sedang menatap balik ke arahku. Dan di momen itulah, sebuah suara kecil muncul dari dalam dadaku. Bukan suara keras, bukan pikiran. Lebih seperti getaran halus yang muncul dari dalam. Mengapa kau terus mencari di luar, padahal jawabanmu sudah menunggu di dalam? Aku menegakkan tubuh, menatap sekeliling, memastikan aku tidak berhalusinasi. Tapi tidak ada siapa-siapa, hanya angin sore yang melintas pelan. Aku memejamkan mata dan membiarkan kata-kata itu mengalir di dalam hatiku. Jawabanmu sudah di dalam. Apa maksudnya? Beberapa hari setelah itu, aku kembali menemui lelaki tua itu. Sosok yang selama ini menjadi cermin bagi perjalananku. Kami duduk di beranda kecil rumahnya, ditemani secangkir teh hangat dan aroma kayu manis yang samar. Aku bercerita panjang lebar tentang kejadian di danau, tentang suara yang kudengar, tentang kebingunganku. Ia hanya tersenyum, lalu berkata dengan nada lembut yang menembus jantungku. Akhirnya kau mendengar. Aku menatapnya, bingung. Mendengar apa, Pak? Suaramu sendiri, katanya. Selama ini kau terlalu sibuk mendengar suara dunia, nasihat orang lain, teori, logika, kata-kata indah, tapi tidak pernah benar-benar mendengarkan apa yang disampaikan jiwamu sendiri. Aku terdiam. Dia melanjutkan, kau tak perlu mencari guru baru. Kau hanya perlu belajar mendengarkan guru yang sudah ada di dalam dirimu. Malamnya, kalimat itu terus berputar di kepalaku. Aku merenung lama di kamar, menatap cahaya bulan yang menembus jendela. Apa maksudnya guru di dalam diri? Apakah itu suara intuisi, nurani, atau sesuatu yang lain? Aku menutup mata dan mencoba mendengarkan sesuatu di balik kebisingan pikiranku sendiri. Awalnya yang kudengar hanya suara napasku, lalu suara detak jantung, lalu keheningan. Tapi di dalam keheningan itu, ada perasaan hangat, seperti seseorang yang memelukku dari dalam. Dan perlahan, suara itu berbicara lagi. Bukan dengan kata, tapi dengan pemahaman yang muncul begitu saja. Selama ini, kau belajar mengendalikan pikiran. Sekarang, belajarlah untuk mempercayai keheningan. Hari-hari berikutnya, aku mulai menjadikan diam sebagai guru. Setiap pagi sebelum dunia terbangun, aku duduk di depan jendela dan menatap langit yang perlahan berubah warna. Aku tidak berdoa dengan kata-kata. Aku hanya duduk, mendengarkan. Dan anehnya, semakin aku diam, semakin banyak hal yang kudengar. Bukan suara manusia, bukan bisikan mistik, tapi pemahaman kecil yang muncul dari tempat yang tak bisa dijelaskan. Ketika ada masalah, aku tidak langsung mencari solusi. Aku bertanya pada diriku sendiri, apa yang sebenarnya ingin aku pahami dari kejadian ini? Dan jawaban itu bukan dari logika,
melainkan dari ruang yang lebih dalam, tempat di mana pikiran dan hati berdamai. Suatu hari, aku mencoba latihan kecil. Setiap kali aku merasa bingung, aku berhenti dan menulis 2 pertanyaan di jurnalku. Apa yang pikiranku katakan? Apa yang jiwaku rasakan? Seringkali jawabannya berbeda. Pikiran selalu cepat, penuh alasan. Tapi jiwa, ia lambat, tapi jujur. Dan di antara keduanya, aku belajar. Guru sejati selalu bicara pelan. Aku mulai percaya bahwa intuisi bukanlah lawan logika. Intuisi adalah logika yang lahir dari pengalaman yang sudah lama tersimpan di bawah sadar. Ia seperti kebijaksanaan yang dikirimkan oleh waktu, menyamar jadi perasaan tenang yang tiba-tiba muncul saat kita berhenti mencari. Sore itu, aku kembali ke danau tempat semuanya bermula. Langit berwarna keemasan, permukaan air memantulkan wajahku dengan jelas. Aku menatap pantulan itu lama-lama, dan entah kenapa aku merasa sedang menatap 2 orang sekaligus. Diriku yang lama, yang selalu mencari keluar, dan diriku yang baru, yang mulai percaya ke dalam. Aku berkata pelan kepada pantulan itu, "Aku tidak akan mencarimu di luar lagi, karena ternyata sejak awal kau sudah di sini." Air di danau itu bergetar pelan oleh hembusan angin, dan pantulan wajahku pecah menjadi riak kecil. Tapi kali ini aku tidak merasa kehilangan pantulan itu, karena aku tahu yang sebenarnya aku lihat bukan bayangan, melainkan kesadaranku sendiri yang mulai hidup. Beberapa minggu kemudian, aku bertemu lagi dengan lelaki tua itu. Kali ini aku yang tersenyum lebih dulu. Aku rasa aku mulai mengerti, Pak. Ia tersenyum balik. Dan apa yang kau pahami? Aku menjawab pelan, bahwa guru sejati tidak datang untuk memberi jawaban, tapi untuk membuat kita percaya bahwa kita mampu menemukannya sendiri. Ia mengangguk secara perlahan. Sekarang kau paham makna logika yang sejati. Logika bukan hanya tentang benar atau salah. Ia adalah jembatan antara pikiran dan kesadaran. Kalau kau berjalan terlalu jauh ke salah satu sisi, kau akan jatuh. Tapi kalau kau berjalan dengan seimbang, kau akan sampai pada tempat yang tak butuh lagi pembenaran. Malam itu, aku menulis sesuatu di halaman terakhir jurnalku. Ternyata perjalanan berpikir logis bukan tentang menjadi pintar, tapi tentang menjadi sadar. Karena pada akhirnya, kebenaran bukan ditemukan, tapi diingat di dalam diri yang sudah memilikinya sejak awal. Aku menutup jurnal itu dengan hati ringan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa tidak perlu lagi mencari. Tidak perlu membuktikan apapun. Cukup hadir, cukup sadar, cukup jujur. Dan di dalam keheningan itu, aku tahu, aku baru saja bertemu dengan guru yang akan menemaniku seumur hidup. Ia tidak punya nama, tidak punya wajah, tapi selalu tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Setelah aku belajar mendengarkan suara dalam diri, hidup terasa lebih tenang dari sebelumnya. Hari-hariku sederhana, penuh kesadaran kecil yang menenangkan. Aroma kopi pagi, sinar matahari yang menembus jendela, dan suara hujan yang menetes pelan di malam hari. Aku mulai percaya, mungkin inilah yang disebut orang sebagai kedamaian. Tidak ada lagi pertarungan besar antara logika dan emosi. Keduanya berjalan berdampingan, seperti 2 sahabat yang akhirnya saling memahami. Tapi,
Semesta punya cara unik menguji keyakinan seseorang. Karena apapun yang sudah kita pahami dalam kepala, harus terlebih dahulu diuji oleh kenyataan, agar bisa menjadi bagian dari hati. Pagi itu, sebuah kabar datang. Kabar yang menggetarkan seluruh ketenanganku yang baru tumbuh. Salah satu proyek penting yang selama ini kujalankan, sebuah kerja keras berbulan-bulan, tiba-tiba dibatalkan secara sepihak oleh klien besar. Tanpa alasan yang jelas, tanpa kesempatan untuk menjelaskan. Semua tim marah. Pesan-pesan masuk tanpa henti. Telepon berdering berkali-kali. Aku duduk di meja kerja menatap layar laptop yang menampilkan satu kalimat pendek. Maaf, kerjasama kami hentikan di sini. Hanya itu. Kalimat sederhana yang cukup untuk membuat seluruh rencanaku runtuh dalam sekejap. Pikiranku langsung bereaksi. Suara cepat di dalam kepala berteriak. Ini tidak adil. Mereka tidak tahu seberapa keras kau berjuang. Balas. Kirim pesan panjang. Tuntut kejelasan. Sementara suara lambat mencoba menenangkanku. Tenang. Mungkin ada alasan di balik ini semua. Tapi kali ini, suara cepat lebih keras. Dan untuk pertama kalinya, setelah lama tenang, aku merasa panas di dada itu kembali. Amarah, kecewa, dan rasa ingin membalas datang bersamaan. Aku berdiri dari kursi, berjalan mondar-mandir di ruang kerja yang sunyi. Setiap langkah terasa berat. Logika yang dulu kupelajari kini seolah lenyap di antara detak jantung yang terlalu cepat. Aku mencoba bernapas, menutup mata, mengingat semua pelajaran dari bab-bab sebelumnya. Tapi suara hatiku tenggelam di antara gemuruh pikiran yang berisik. Kenapa lagi-lagi aku diuji begini? Gumamku lirih. Dan di saat itulah sesuatu dalam diriku berbisik pelan. Karena kali ini, kau tidak sedang belajar logika, kau sedang belajar keikhlasan. Sore itu aku pergi keluar. Aku butuh udara. Langit mendung, udara lembab dan aroma tanah basah mengisi hidungku. Aku berjalan tanpa arah. Hingga tanpa sadar aku sampai di sebuah taman yang dulu sering kudatangi saat masa sulit. Tempat yang sama di mana aku dulu belajar menenangkan pikiran dan memahami dua suara di dalam diriku. Aku duduk di bangku kayu yang mulai lapuk dan menatap pepohonan yang bergoyang pelan di terpa angin. Hujan mulai turun tipis. Aku menengadah, membiarkan air itu membasahi wajahku. Di tengah hujan itu, aku mendengar suara kecil yang lembut. Bukan dari luar, tapi dari dalam dada. Kau bilang kau ingin berpikir dengan jernih. Tapi bagaimana mungkin kejernihan lahir tanpa badai? Aku menunduk. Hujan bercampur dengan air mata yang tiba-tiba mengalir. Rasanya bukan sedih, lebih seperti pelepasan. Aku sadar, selama ini aku terlalu fokus pada kendali, hingga lupa bahwa logika sejati bukan soal menguasai keadaan, tapi menerima apa yang tidak bisa dikendalikan. Malam itu aku pulang dengan pakaian basah kuyup. Ruanganku gelap. Aku menyalakan lampu, duduk di kursi, dan membuka laptop yang tadi kutinggalkan. Email pembatalan proyek itu masih terbuka di layar. Tapi kali ini, aku melihatnya dengan mata yang berbeda. Aku menarik napas panjang, lalu menulis balasan. Terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan selama ini. Semoga kerjasama ini menjadi pengalaman baik bagi kita semua. Hanya itu. Tanpa pembelaan, tanpa nada marah. Aku menulis dengan tenang, dan ketika jari-jariku menekan tombol send, aku merasa seolah ada sesuatu yang lepas dari dadaku. Rasa kecewa itu masih ada, tapi kini tidak lagi membara. Ia menjadi bagian dari pelajaran yang kuterima dengan penuh kesadaran. Beberapa hari kemudian, hal yang tak kuduga terjadi. Salah satu orang dari pihak klien menghubungiku diam-diam. Ia meminta maaf. Katanya,
Keputusan itu bukan karena hasil kerja kami, tapi karena mereka sedang mengalami tekanan internal yang besar. Ia berkata, "Kami justru kagum dengan cara Anda merespon. Kami tidak menyangka Anda bisa setenang itu. Dan justru karena sikap itu, kami ingin mengajak Anda kembali bekerja dengan kami, tapi di proyek yang lebih besar." Aku membaca pesan itu berulang kali. Bukan karena senang dapat kesempatan baru, tapi karena aku sadar semesta benar-benar sedang mengujiku. Bukan untuk membuatku kalah, tapi untuk memastikan bahwa kebijaksanaan yang kudapatkan bukan hanya teori. Malam itu aku duduk di balkon, menatap bintang-bintang. Angin malam berhembus pelan membawa kesejukan yang menembus kulit. Aku tersenyum kecil dan berbisik pada diri sendiri. Jadi, begini cara mengajar ya semesta. Aku mulai paham bahwa setiap kejadian sulit bukanlah hukuman, melainkan latihan. Latihan untuk membuktikan bahwa kesadaran yang kita bangun benar-benar hidup di dalam diri, bukan hanya indah di kata-kata. Kini aku tahu, logika yang sejati bukan tentang memenangkan argumen, tapi tentang mengingat jati diri saat semuanya tampak berantakan. Ia bukanlah benteng yang melindungi dari rasa sakit, melainkan jembatan yang menuntun kita menyeberangi badai tanpa kehilangan arah. Kadang, logika sejati justru hadir dalam bentuk diam. Tidak semua harus dijelaskan, tidak semua harus dimenangkan. Ada saatnya kita hanya perlu mengangguk, menatap langit, dan berkata dalam hati, "Baiklah, aku mengerti maksudmu kali ini." Beberapa hari kemudian aku kembali ke taman itu. Langit cerah, dedaunan masih basah oleh hujan semalam. Aku duduk di bangku yang sama, dan untuk pertama kalinya, aku tidak membawa buku, tidak membawa catatan. Aku hanya duduk, memandang sekeliling, dan berterima kasih dalam diam. Aku sadar, semesta bukan tempat untuk dipahami sepenuhnya, tapi tempat untuk dijalani dengan kesadaran. Dan setiap kejadian, baik atau buruk, adalah cara semesta bertanya, "Apakah kau masih ingat siapa dirimu?" Kini aku bisa menjawabnya dengan tenang. Ya, aku masih ingat siapa diriku. Ada momen dalam hidup ketika semua pertanyaan yang dulu terasa mendesak, tiba-tiba kehilangan desakannya. Bukan karena semua jawabannya sudah kutemukan, melainkan karena cara memandang pertanyaan itu sendiri telah berubah. Itu terjadi pelan, seperti subuh yang merayap dari balik bukit, mengusir gelap tanpa membuat kegaduhan. Sejak latihan dari semesta itu, aku berjalan lebih pelan. Setiap langkah terasa seperti mengetuk pintu yang sama, kesadaran. Di antara kesibukan sehari-hari, ada jeda-jeda kecil yang kucuri dari waktu. Menyeduh teh tanpa ponsel, menatap awan yang berlayar pelan, menghitung detak jantung saat malam menutup kota. Aneh ya, dulu kuanggap pencerahan adalah letupan besar. Sebuah kilat yang membelah langit, menunjukkan semua jawaban dalam sekali cahaya. Nyatanya ia datang sebagai terang yang sabar. Ia duduk di sampingku, menunggu, hingga aku lelah bertanya dan akhirnya mau mendengarkan. Suatu pagi aku bangun sebelum matahari. Jendela kamar masih berembun. Kota belum benar-benar sadar. Hanya beberapa lampu jalan yang setia berjaga dan suara ayam yang ragu-ragu memulai hari. Aku menyeduh air panas, menggenggam cangkir, dan berdiri di ambang jendela. Di sana, di garis tipis antara gelap dan terang, ada sesuatu yang tumbuh dalam diriku. Rasa damai yang tidak bergantung pada apa-apa. Bukan karena kabar baik datang, bukan karena masalah selesai, melainkan karena aku mulai percaya pada ritme hidup. Seperti fajar yang tak pernah gagal datang, walau malam selalu tampak terlalu panjang. Aku duduk dan membuka jurnalku.
Di halaman kosong, aku menulis sebuah kalimat yang sederhana. Hari ini aku memilih terang, meski pertanyaan belum usai. Sebelum ini aku sering mengira logika dan terang adalah hal yang sama. Kalau aku sudah berpikir lurus, maka terang akan otomatis hadir. Ternyata tidak persis begitu. Logika membantuku membuka jendela, tapi terang memilih kapan ia masuk. Dan aku mulai paham mengapa kadang kita sudah benar secara pikiran, namun hati masih gelap. Karena terang tidak datang untuk menyenangkan nalar, ia datang untuk melembutkan jiwa. Siang itu aku berjalan melewati pasar kecil di belakang rumah. Bau tanah, suara penjual sayur, tawa ibu-ibu yang menawar dengan akrab, semua terasa hangat tanpa sebab yang perlu dijelaskan. Ada penjual buah yang menata jeruknya dengan sabar, menyusun bulat-bulat kecil itu seperti doa. Ia tak berteriak menawarkan harga. Ia hanya tersenyum, seolah tahu yang berniat akan mendekat pada waktunya. Aku berhenti, membeli beberapa jeruk, menanyakan kabarnya. Ia bercerita singkat tentang anaknya yang baru sembuh, tentang hujan yang membuatnya harus menutup lapak lebih cepat kemarin. Lalu ia berkata, "Yang penting kita pelan-pelan, Nak. Rezeki dan ketenangan tidak suka dikejar, ia suka ditunggu." Kalimat itu mengendap di dadaku seperti air hangat. Aku melangkah lagi sambil tersenyum kecil. Sepertinya semesta tidak pernah kehabisan guru. Kadang berupa lelaki tua di beranda, kadang seorang penjual jeruk di pasar belakang rumah. Sore hari langit mendung. Aku duduk di ruang tamu dengan lampu kuning yang redup, mendengar hujan memalu atap seng. Ada ritme yang rapih, seakan hujan sedang mengetik surat yang tak pernah terkirim. Dan di tengah musik air itu, aku menutup mata. Di sana, dalam gelap yang lembut, muncul kembali wajah-wajah masa lalu. Orang-orang yang pernah melukaiku, juga yang pernah kurugikan tanpa sengaja. Dulu setiap kali bayangan itu muncul, aku mendadak tegang. Kini aku menatap mereka dengan rasa sayang yang aneh. Bukan karena lukanya hilang, tapi karena aku akhirnya melihat apa yang dulu tidak terlihat. Di balik tiap luka, ada manusia yang sama-sama sedang belajar. Aku berbisik, nyaris tanpa suara. "Terima kasih. Kau bagian dari terangku." Hujan semakin deras, tapi di dalam dada, satu-satu lampu kecil menyala, seperti jalan desa yang dinyalakan warga ketika listrik padam. Malamnya aku melangkah ke balkon. Langit bersih, bumi beraroma tanah basah. Jauh di atas kepala, bintang-bintang menempel di gelap seperti jarum-jarum sunyi. Aku mengada dan tersenyum. Untuk pertama kalinya, aku merasa paham apa yang dimaksud lelaki tua itu ketika berkata, "Logika adalah jembatan, bukan rumah." Jembatan mengajakku menyeberang, dari amarah menuju ketenangan, dari merasa benar menuju ingin mengerti, dari gelombang informasi menuju sumber yang hening. Tapi rumah, tempat aku pulang, ternyata adalah rasa syukur yang sederhana. Bukan kapasitas untuk menjelaskan segalanya, melainkan kesanggupan untuk mengatakan, "Baik, aku tidak tahu semuanya, tapi aku tahu bagaimana mencintai hari ini." Keesokan paginya, aku membuka kembali email pekerjaan. Ada kabar yang menuntut keputusan cepat. Anggaran, tenggat waktu, perubahan rencana. Dulu hal-hal seperti ini mudah sekali menggaruk dinding kepalaku.
Sekarang, aku tidak lagi terburu-buru. Aku membaca pelan, mencatat, membiarkan logika menyusun peta, lalu menutup mata sejenak untuk mendengar keheningan memberi tanda. Itu kebiasaan baruku, membiarkan terang memberi aksen terakhir pada keputusan. Dan menakjubkannya, keputusan-keputusan yang lahir dari ritme ini selalu membawa rasa lapang, meski sulit, meski melelahkan. Suatu senja aku kembali ke danau tempat banyak bab perjalanan ini dimulai. Airnya memantulkan langit yang berwarna ungu keemasan. Aku duduk di batu besar, menatap permukaan yang hampir tanpa riak. Lalu aku menyadari sesuatu yang membuatku tertawa kecil. Pantulan wajahku kini lebih jelas. Bukan karena wajahku berubah, tapi karena airnya lebih tenang. Itulah jawabannya. Sesederhana itu. Kebenaran tidak bersembunyi di balik teori yang rumit. Ia bersembunyi di balik ketenangan. Ketika air tenang, ia memantulkan dengan jujur. Ketika hati tenang, ia mengerti tanpa banyak bicara. Aku mengambil napas panjang, menghirup aroma senja yang lembut. Untuk pertama kalinya, aku tidak ingin mempercepat apapun. Aku merasa cukup. Bukan puas, bukan berhenti, melainkan cukup. Sebuah ruang batin yang membuat langkah jadi mantap tanpa harus berlari. Malam itu, sebelum tidur, aku menulis 3 kalimat kecil. Mantra yang ingin ku ingat saat gelap datang lagi. Aku memilih terang, bahkan ketika kabut menggodaku. Aku memilih tenang, bahkan ketika suara cepat memanggilku. Aku memilih jujur, bahkan ketika bias menawari alasan-alasan indah. Kertas itu kutempel di dinding dekat tempat tidur. Bukan sebagai jimat, melainkan sebagai cermin kecil. Jika suatu hari aku kembali tersesat, aku ingin melihat wajah yang pernah menemukan jalan pulang. Kupadamkan lampu. Dalam gelap yang bersahabat, aku berbisik kepada diriku sendiri. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Besok kita belajar lagi. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tertidur tanpa menuntut jawaban apapun dari dunia. Pagi itu kota bergerak lebih cepat dari biasanya. Seolah-olah seseorang menekan tombol percepat pada segala sesuatu. Klakson lebih sering terdengar, langkah kaki di trotoar lebih rapat, dan notifikasi ponsel berloncatan seperti kembang api yang tak henti-henti. Aku menatap layar, ikon merah kecil itu bertumpuk. Pesan, surel, undangan rapat, beberapa berita yang dibagikan teman, dan satu kabar yang langsung menggetarkan dada. Proposal kita bocor. Ada yang bilang angka-angkanya dimanipulasi. Jari-jariku sempat beku di atas layar. Di ruang kerja, AC berdengung pelan, lampu putih terang, tapi di dalam kepala, bayangan-bayangan lama bangkit. Kesalahpahaman yang membesar, reputasi yang retak, rasa ingin membela diri secepat mungkin. Aku menarik napas, pelan, panjang. Mantra kecil yang kemarin ku tempel di dinding menatap balik. Aku memilih terang, aku memilih tenang, aku memilih jujur. Ku ketuk meja 3 kali, ritme kecil untuk memanggil kesadaranku pulang. Baik, kataku pada diri sendiri. Kita tidak akan bereaksi, kita akan melihat. Ku mulai memecah masalah. Pertama, apa faktanya? Kedua, apa asumsi yang sedang beredar? Ketiga, apa bias yang mungkin mengotori cara pandangku? Kukumpulkan dokumen asli, kubuka lembar per lembar, memeriksa angka, rumus, tanggal unggah, dan riwayat revisi. Sebagian besar sesuai, ada satu tabel yang memang diubah olehku sendiri 2 hari lalu, untuk menyesuaikan input terbaru dari tim riset.
Perubahannya transparan, tercatat di log. Tetapi di luar sana, potongan tangkapan layar yang beredar memotong konteks itu. Seolah-olah ada niat buruk di balik revisi itu. Aku tersenyum pahit. Beginilah pola di dunia yang bergerak terlalu cepat. Konteks dipangkas, niat dipelintir, kejujuran kalah oleh kecepatannya rumor. Suara cepat berbisik, "Balas sekarang, klarifikasi di grup besar, buktikan mereka salah." Suara lambat menatapku dari kejauhan, "Jangan buru-buru, terang tidak butuh teriakan." Kupuaskan dua-duanya dengan cara yang adil. Kubuat daftar sederhana, fakta yang diverifikasi, konteks, langkah perbaikan. Bukan untuk membela diri, melainkan agar semua orang bisa melihat apa adanya, bukan bayangannya. Siang menjelang, rapat darurat dibuka. Di layar, wajah-wajah hadir dalam kotak-kotak kecil. Ada yang tegang, ada yang ragu, ada yang matanya lelah. Aku memulai pertemuan dengan sesuatu yang tak kulakukan dulu. Teman-teman, sebelum kita bicara angka, mari kita tarik napas bersama 3 kali. Kita luruskan niat dulu, bukan untuk saling menyalahkan, tapi untuk melihat dengan jernih. Hening kecil menjembatani kita. Kamera-kamera menunduk, pundak-pundak turun 1 cm. Baru setelah itu aku bagikan layar, log revisi, sumber data, alasan perubahan, dan bagian yang terbukti memang bisa ditulis lebih jelas. Kulabeli tanggung jawab saya. Aku akan perbaiki dokumentasi agar tak menimbulkan tafsir ganda. Jika ada yang belum jelas, tanyakan. Kalau ternyata aku keliru, aku siap menerima koreksi, kataku. Beberapa menit pertama canggung, lalu sesuatu yang lembut terjadi. Nada orang-orang melembut. Kecurigaan berubah menjadi pertanyaan. Pertanyaan berubah menjadi saran. Saran berubah menjadi rencana. Di akhir rapat, pimpinan berkata pelan, "Terima kasih karena memilih tenang. Ternyata masalahnya bukan niat, hanya kecepatan yang menyalip keterangan." Aku menutup rapat sambil mengangguk. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengumuman kemenangan, tidak ada drama. Hanya satu hal, kejernihan yang bekerja tepat saat dibutuhkan. Tapi hari itu belum selesai. Notifikasi lain masuk, sebuah artikel viral yang ramai dibagikan. Judulnya memantik emosi, isinya setengah benar, setengah asumsi. Seseorang mengirimkan padaku, "Lihat, ini yang kupercaya kemarin, sekarang aku bingung." Aku menatap judulnya lama-lama. Dulu, aku akan langsung menghakimi. Clickbait. Tapi hari ini, aku memilih yang berbeda. Menggunakan logika sebagai pelayanan, bukan senjata. Kukirim balasan singkat. "Terima kasih sudah berbagi. Mau ikuti alur cek cepat? 3 menit saja." Lalu, kubuat checklist praktis. Siapa penulisnya? Apakah kredibel? Sumber datanya apa? Bisa dilacak. Waktu publikasi, apakah sesuai konteks terbaru? Kebahasaan, memanas-manasi, atau menjelaskan? Konsekuensi, kalau salah tapi kita percaya, kerusakannya apa? Kami menguji artikel itu seperti 2 orang yang menyalakan senter di ruang setengah gelap. Hasilnya, ada data yang valid, ada interpretasi yang meleset. Temanku terdiam lalu mengetik, "Kenapa sederhana begini tidak kupakai dari dulu ya?" Aku tersenyum di depan layar. Karena dulu, kita mendahulukan rasa ingin cepat, bukan ingin benar. Menjelang sore, telepon berdering. Nomor tak dikenal. Suara di seberang memperkenalkan diri, seorang manajer dari perusahaan lain. "Kami mengikuti cara Anda meredakan isu. Kami sedang membangun tim decision intelligence. Bersediakah Anda memimpin proyek pilot?" Aku menahan napas. Jantungku berdetak pelan tapi padat, seperti palu kecil yang mengetuk pintu arah baru. Ini kesempatan yang indah, tapi juga berat. Bekerja lintas divisi, menyatukan data, manusia, dan temperamen. Di kepalaku, prospek yang menjanjikan dan resiko yang nyata saling bergandengan. Kenapa saya harus jawab? Aku tanya. "Besok sore, kami ingin orang yang bisa membawa terang di tengah kebisingan." Kalimat itu bergema jauh ke dalam. Bukan soal jabatan, bukan soal angka, melainkan soal misi. Apakah aku siap menjadikan logika dan keheningan sebagai cara kerja, bukan hanya cara berdoa? Senja melipat kota dengan kain oranye ungu. Aku berjalan pulang lebih pelan dari biasanya. Mendengar langkahku sendiri menyentuh trotoar seperti ketukan lembut di pintu rumah. Di perempatan, lampu pengatur lalu lintas berkedip.
Matahari sudah menyembunyikan separuh wajahnya. Segalanya terasa terang. Bukan karena lebih mudah, tapi karena di dalam diriku, aku tahu bagaimana melangkah ketika sulit. Di rumah, aku menyeduh teh. Uapnya naik seperti doa yang tidak menggunakan kata. Aku raih jurnal, menulis 3 kolom. Panggilan, ketakutan, kompas. Panggilan, membangun ekosistem keputusan yang jernih. Ketakutan, gagal, dinilai, salah langkah. Kompas, melayani kebenaran, menjaga manusia, memelihara keheningan. Aku telusuri setiap hurufnya. Dan seperti kemarin-kemarin, aku menutup mata sebentar, memberi ruang untuk terang menambahkan aksen terakhir. Aku pikir momen yang kucari akan datang sebagai bunyi terompet. Suara besar yang menyuruh aku memilih. Ternyata tidak. Yang datang hanyalah salapang. Sebuah tahu yang tidak keras tapi jelas. Aku membuka mata. Jurnal masih di pangkuan. Di luar jendela, bintang pertama singgah. Malam semakin dalam. Aku telepon lelaki tua itu. Nada dering ketiga, suaranya yang hangat menyapa. "Kau terdengar tenang?" "Aku sedang memutuskan sebuah jalan," aku jawab. Ia tertawa pendek. Keputusan pada akhirnya bukan memilih yang paling menguntungkan, tapi yang paling menjaga jiwamu tetap jernih. Aku dengar detik jam meniti dinding. "Bagaimana tahu mana yang menjaga jiwa?" aku tanya. Ia hening sebentar, lalu menjawab, "Yang membuatmu semakin mampu mencintai dirimu, pekerjaanmu, dan manusia-manusia yang akan berjalan bersamamu." Teleponku tutup. Aku berdiri di ambang jendela. Kota berkilau seperti sungai cahaya yang mengalir pelan. Di dada ada keberanian yang tidak berisik. Dunia tiba-tiba menjadi terang, bukan karena beban hilang, tapi karena aku belajar menaruh beban di tempat yang tepat. Pagi itu berbeda. Bukan karena langit lebih cerah atau burung-burung berkicau lebih meriah. Perbedaannya ada di dalam dadaku. Ada ruang yang tak lagi sempit, seperti pintu yang semalaman terbuka dan membiarkan angin segar masuk. Di meja kayu, 2 lembar kertas kubayangkan seperti 2 jalan. Yang satu menulis aman, yang lain misi. Kupikir aku akan berdiri lama di persimpangan ini, membolak-balik peta, menimbang angka, menguji semua kemungkinan. Tapi ternyata, aku hanya duduk diam, menatap keduanya dengan senyum kecil. Karena untuk pertama kalinya, aku mengerti, keputusan terbaik lahir dari hati yang tidak lagi ingin melarikan diri. Aku menegakkan punggung, mencatat beberapa kalimat terakhir di jurnal. Bukan daftar prokolga, melainkan 3 pertanyaan yang selama ini menjadi kompas. Apakah pilihan ini membuatku semakin jujur? Apakah pilihan ini membuatku semakin mampu mencintai diriku, pekerjaanku, dan manusia? Apakah pilihan ini membuatku bertanggung jawab meski tak selalu mudah? Aku membaca ulang, menghela nafas, dan entah kenapa, jawabannya muncul begitu saja. Bukan suara keras, bukan dorongan tiba-tiba, melainkan rasa yakin yang tenang. Aku mengetik balasan pada perusahaan yang kemarin menawariku proyek pilot. Menulis pelan, seolah sedang menulis pada seorang teman lama. Saya menerima. Saya akan bantu membangun ekosistem keputusan yang jernih dengan satu syarat, kita menjadikan kejujuran dan keheningan sebagai budaya, bukan hanya strategi. Kukirim pesan itu, tombol send memberi bunyi kecil, tapi gaungnya memanjang jauh ke dalam hidupku. Di sudut bibir, sebuah senyum lepas, senyum manusia yang tak lagi bersembunyi dari dirinya sendiri. Sore menjelang, aku berjalan sendiri ke danau, tempat banyak perjalananku bermula. Langit memerah seperti kelopak bunga yang baru mekar. Angin membawa aroma tanah basah yang manis. Air danau tenang. Aku bisa melihat wajahku memantul lebih jelas daripada sebelumnya.
Bukan karena aku berbeda, tapi karena air di dalam diriku yang dulu meriak oleh emosi, ambisi, dan ketakutan, kini belajar untuk diam. Aku duduk di batu besar, mengingat satu persatu pelajaran, bahwa aku pernah hanyut oleh suara cepat, lalu belajar mendengar suara lambat, bahwa aku pernah menilai dunia dari balik kaca bening kesombongan, lalu belajar melihat tanpa bayangan, bahwa bias pernah menjadi rumah hangat bagi egoku, lalu perlahan-lahan kupadamkan lampunya dengan kejujuran yang tak memihak, bahwa badai menghentakku hingga aku setuju untuk tidak menang dengan teriakan, melainkan menang dengan menunda reaksi. Dan akhirnya, bahwa terang bukan kilat yang menakutkan, melainkan pelita sabar yang duduk di ambang jendela menunggu aku pulang. Di tengah ingatan itu, suara lelaki tua seperti kembali hadir. Bukan dari telinga, tapi dari bagian diriku yang pernah disentuh kalimat-kalimatnya. Logika adalah jembatan, bukan rumah. Rumahmu adalah syukur. Aku menatap ufuk. Ada burung kecil melintas, satu garis tipis di udara senja. Dan untuk pertama kalinya, kalimat itu tidak hanya indah, ia menjadi milikku. Beberapa hari kemudian, aku memasuki ruangan rapat pertama sebagai pemimpin proyek. Tak ada sorak-sorai, tak ada drum besar, hanya meja putih, papan tulis, dan wajah-wajah yang membawa harapan. Aku katakan pada tim, kita bukan sekedar menghitung, kita mengembalikan martabat keputusan. Kita bukan sekedar menata angka, kita menata niat. Ada yang mengangguk, ada yang bingung. Tak apa-apa, kebenaran jarang datang dalam paket yang langsung bisa dipahami semua orang. Yang penting, ia konsisten, seperti air yang terus mengikis batu, bukan palu yang menghancurkan dalam sekali pukul. Kami mulai membangun ritual kecil. 5 menit hening sebelum rapat. Bukan meditasi yang rumit, hanya diam yang jujur. Setiap usulan wajib menyertakan fakta, konteks, dan konsekuensi, agar akal dan nurani berjalan beriringan. Setiap keputusan penting selalu ditutup dengan satu pertanyaan. Apakah cara ini membuat kita semakin manusia? Di awal, aturan ini terasa asing, tapi perlahan-lahan ruang rapat yang dulu panas menjadi lebih lapang. Nada orang-orang melembut, bukan karena mereka kehilangan daya, melainkan daya itu kini diarahkan. Pada suatu siang yang sibuk, kabar buruk kembali datang. Ada sistem yang gagal, tenggat waktu yang mepet, dan mata yang mulai merah. Dulu, momen seperti ini adalah pemantik panik. Kini aku berdiri, mengajak semua orang menegakkan punggung, dan berkata, tarik nafas bersama. Kita bukan mesin, kita manusia yang sedang belajar. Kami membagi masalah menjadi bagian kecil, menempatkan yang paling mendesak di depan, yang paling berdampak di tengah, dan yang bisa ditunda di belakang. Keputusan muncul seperti batu pijakan di sungai, satu-satu, jelas, dan bisa diinjak tanpa takut tenggelam. Di akhir hari, masalah belum tuntas seluruhnya, tapi masing-masing kami pulang dengan satu hal yang lebih penting daripada rasa menang, harga diri, bahwa kami bekerja sebagai manusia yang jujur, bukan hanya operator dari kekhawatiran. Malamnya, sebelum tidur, aku bertanya kembali, apakah ini logika atau hanya ritus yang kubuat-buat? Jawabannya datang dalam bentuk rasa damai yang tidak memerlukan pembuktian. Logika ada di tempatnya, hati ada di kursinya, dan keheningan berdiri di belakang panggung, siap menutup tirai ketika pertunjukan terlalu riuh. Suatu senja, teleponku berdering. Nomor lelaki tua itu muncul, jarang, tapi selalu tepat waktu. Apa kabar rumah barumu? Tanyanya. Hangat, tidak sempurna tapi hangat. Aku tertawa pelan. Itu tanda kau tinggal di tempat yang benar. Ingat, kesempurnaan seringkali adalah nama lain dari ketakutan.
sedang kehangatan adalah nama lain dari kehadiran. Aku diam, menelan kalimat itu seperti obat yang manis. Kau tahu, banyak orang ingin menemukan logika Tuhan, sebuah rumus yang selalu benar. Tapi Tuhan tak berurusan dengan rumus, Ia berurusan dengan ketulusan. Dan ketulusan, nak, adalah logika yang paling sulit dibantah. Telepon berakhir. Aku berdiri di jendela. Kota bergliter dalam cahaya neon. Di tempat itu, aku merasakan sesuatu yang tak bisa kudefinisikan, tapi bisa kuhidupi. Keteraturan yang lahir dari kepasrahan, bukan dari rasa ingin menguasai. Kini, jika ada yang bertanya apa yang kupelajari dari perjalanan ini, aku tidak akan berkata bahwa aku menjadi pintar. Aku hanya akan berkata, aku menjadi jujur pada pikiranku, pada hatiku, pada langkah-langkah kecilku di atas bumi. Bahwa berpikir bukan untuk menang, melainkan untuk menemukan jalan pulang ketika dunia terlalu ribut. Bahwa logika bukan benteng, melainkan jembatan yang menghubungkan apa yang kita tahu dan apa yang kita imani. Bahwa keheningan bukan pelarian, melainkan ruang sidang tempat kebenaran memberi kesaksiannya tanpa perlu saksi. Dan pada akhirnya, jika kau memaksaku mendefinisikan apa itu logika Tuhan, aku akan menuliskannya begini. Logika Tuhan adalah cara halus semesta menuntun manusia, melalui kejernihan akal, kelembutan hati, dan kejujuran yang tetap berdiri, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Malam terakhir sebelum proyek besar dimulai, aku menuliskan 3 kalimat terakhir di halaman belakang jurnal. Halaman yang kusisakan sejak lama untuk penutup yang jujur. Aku memilih jernih, meski sering berarti berjalan lebih lamban. Aku memilih tenang, meski dunia menyuruhku berlari. Aku memilih bersetia pada yang benar, meski tidak ada yang bertepuk tangan. Kukibas pelan halaman itu hingga tintanya kering. Kupadamkan lampu. Dalam gelap yang ramah, aku berbisik pada langit-langit kamar yang diam. Terima kasih. Kau mengajariku berpikir, agar aku bisa mencintai dengan benar. Di luar jendela, angin malam melewati pepohonan. Tidak ada final yang dramatis, hanya rasa pulang. Rasa yang selama ini ku cari di luar, padahal selalu menunggu di dalam. Perjalanan ini tidak selesai. Ia baru berjalan dengan benar.